dipersembahkan oleh Pemirsa, kalau bisa instan, kenapa harus ditahan-tahan? Kalau ada jalur belakang, kenapa harus lewat depan? Mungkin inilah justifikasi yang membuat PSI langsung membaiat Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Bukan hanya soal privilege atau hak istimewa sebagai anak presiden, tapi juga apakah ada agenda Presiden Jokowi di balik Kaisang yang mendadak jadi ketum. Alih-alih melanjutkan rantai petugas partai di PDIP, Kaisang memilih partai non-parlemen yang DNA-nya tegak lurus pada Jokowi. Ada apa? Apakah ini adalah sinyal kemana arah koalisi dan investasi politik terah Jokowi? Inilah kontroversi selengkapnya Kaisang Ketua PSI sinyal dukungan Jokowi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saudara Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Minta doa restu orang tua ya, saya restui. Baik pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir bersama kami 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PD Perjuangan, Kapitra Ampera. Kemudian ada Jubir PKS, M. Iqbal. Selanjutnya analis politik Adi Prayitno. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir ada juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Kemudian Ketua DPP PSI, Cheryl Tanzil. Dan juga analis politik Hendry Satrio. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Kontroversi. Saya langsung ke Mbak Cheryl. Karena yang paling hangat di sini ya PSI, Kaisang jadi ketum atas permintaan PSI, Kaisang atau Jokowi? Bagaimana? Atas Kaisang siapa? jadi ketum atas permintaan PSI, Kaisang atau Jokowi? Tentunya atas permintaan PSI dan kita sampaikan kepada Bro Kaisang dan gayung bersambut karena dalam rapat perdana DPP PSI yang terjadi tiap hari Selasa, kemarin Bro Tum kita yang baru ini Kaisang juga sudah hadir. Dan Bro Kaisang menyatakan ternyata 2019 Bro Kaisang dan istrinya itu mencoblos PSI. Jadi mungkin ini secara politik Bro Kaisang juga sudah mengalami proses pematangan. Dan ketika ditawari masuk PSI, ya memang udah dari 2019 ternyata menjadi salah satu orang yang percaya dan mencoblos PSI. Oke, sebelum PSI menawari Kaisang, apakah izin dulu ke Presiden Jokowi? Nah kalau itu mungkin tanyakan ke Bro Tum, karena kan memang sudah ada juga di media massa ya, sudah ada headline-headline-nya bahwa Kaisang mohon doa restu. Dan tadi juga sudah ada cuplikannya, Presiden Jokowi, ayah kandung Bro Kaisang itu memberi restu. Ya, Kaisangnya minta restu kepada Presiden Jokowi. PSI-nya sebelum meminta Kaisang menjadi ketum, minta restu juga nggak ke Presiden Jokowi? Kalau kita kan komunikasi memang sangat baik dengan Pak Jokowi ya, makanya kita berani bilang tegak lurus Pak Jokowi. Tentunya bahasa sowan-sowan itu adalah, tapi ya hanya sebatas itu karena berkali-kali ditegaskan oleh Presiden. Presiden itu kan anaknya sudah dewasa, sudah punya kakak sendiri, sudah ya sebagai seorang kepala keluarga harus punya pilihan sendiri dan dihargai oleh Pak Presiden sebagai ayah. Oke, Gitu. berarti ketika sowan ke Presiden, mengabarkan ingin meminta Kaisang menjadi ketum, tidak ada penolakan intinya ya dari Presiden. Mempersilahkan saja. Sudah dijawab ya, sudah terang benderang ke media bahwa yang memberi restu. Baik, sebelum saya pindah ke narsum yang lain, pasti Mbak Cheryl juga sudah mendapatkan pertanyaan ini dari banyak orang, tapi saya ingin menegaskan lagi, apa modal yang dimiliki Kaisang untuk menjadi ketum selain anak presiden? Oh banyak sekali, Mbak Zil. Mbak Zil itu kan suaminya juga pengusaha kan? Susah nggak kita bikin startup? Susah. Susah, saya juga pengusaha. Sempatlah kecil-kecilan gitu ya bisnisnya, susah luar biasa. Tapi Kaisang itu kita tahu dia punya banyak modal secara karakter misalnya ya. Ketika jadi anak presiden di periode pertama kita ingat betul bagaimana rame orang salut banget ada anak presiden pulang dari Singapura sekolah sampai Bandara Suta.
naik bus ternyata. Itu satu, modal karakter. Lalu apa? Dia berhasil membesarkan banyak sekali franchise UMKM. Jadi bisnisnya tuh nggak yang langsung tiba-tiba mining, tambang atau apa begitu ya. Tapi UMKM, dari Sang Pisang. Lalu juga banyak sekali kerjasama Mangkokku begitu ya. Banyak lah. Dan tentunya dia juga banyak sekali mensupport mensupport UMKM lainnya. Karena saat ini dia punya podcast dan podcastnya pun baik. Dan podcastnya pun itu setiap saat dalam setiap episode itu pasti membawa UMKM lagi. Oke. Bahkan kadang nggak cuma satu ya. Dia kadang makan keripik lah, makan apa. Jadi supportnya terhadap usaha-usaha UMKM, usaha-usaha anak muda. Baik. Dan dia sendiri juga sudah berhasil gitu ya membesarkan. Jadi saya rasa punya modal banyak lah. Karena entrepreneurship-nya begitu ya. Oh bukan itu aja. Saya lihat- Seorang entrepreneur tuh pasti juga punya managerial skill. Oke. Saya lihat Mas Hensat di samping Mbak Cheryl itu ngangguk-ngangguk, senyum-senyum ketika Mbak Cheryl jawab. Kenapa Mas Hensat? Saya kagum. Tidak teryakinkan atau semakin kagum dengan sosok Kaisang? Kagum. Kagum. Terima Jadi kasih. turunan anak presiden tuh banyak ternyata. Bisa jago manajerial, bisa startup ya, Dan humble. humble gitu ya. Lu itu luar biasa tuh. Tapi intinya anak presiden lah. Modalnya. Jadi apapun yang disebut tadi oleh Mbak Cheryl, Ya, intinya adalah anak modal presiden. utamanya karena anak presiden. Anak presiden. Kalau nggak anak presiden kan susah dapat modal startup. Emangnya gampang dapat modal startup? Gampang nggak? Tapi begini, kalau misalnya ya kita lihat anak presiden yang lain, Nggak, maksud saya, mungkin nggak, bukan startupnya bukan jualan pisang. Enggak, maksud saya gini. Mungkin langsung batu bara atau apa Ya, gitu tapi kan ya. nggak ada contohnya anak presiden langsung batu bara. Nggak, maksud saya nggak apa-apa juga anak presiden ya udah emang anak presiden. Oke. Bukan salah Mas Kaisang juga kan, bukan gara-gara dia pinter milih bapak juga kan. Emang ya udah bapaknya jadi presiden, terus dia dapat kemudahan-kemudahan, Baik. terus Nah, kemudian jualan pisang itu kemudahannya apa? Nanti kita terlalu jauh nih Iya, membahas jualan Apa pisang. ada orang yang jualan pisang bersulit di negara ini? Nanti Nggak kita terlalu jauh membahas jual pisang. Saya selain jual pisang ada yang lebih menarik sebetulnya. Dengar-dengar Bang Kapitra, Bu Mega marah besar Kaisang masuk ke PSI. Bener gak tuh? Ya apa urusan Ibu Mega marah? Tapi bener atau tidak? Ya apa urusan Ibu Mega marah? Jadi maksudnya tidak benar. Maksudnya tidak benar Bu Mega marah. Kaisang bukan kader PDIP. Ini kan PSI sowan ke Pak Jokowi karena dia presiden. Tapi jangan lupa, yang mengusung Pak Jokowi jadi presiden itu PDIP. Pak Jokowi itu kader PDIP. Itu kan milik PDIP dalam struktur partai. Kalau Kaisang kan beda. Belum masuk jadi anggota PDIP. Masa iya Ibu Mega harus Bapaknya, marah? kakaknya, iparnya semua Oh, PDIP. iya. Ini ada satu yang tiba-tiba ke PSI. Tidak cukupkah alasan Iya. buat Bu Mega untuk marah? Buah kelapa ya kadang-kadang jatuhnya nggak sama. Kenapa itu nih masalah? Kalau begitu saya main. Ada independensi, ya Oke. ada independensi. Presiden udah mengatakan dia memberikan kebebasan pilihan-pilihan sebagai manusia dewasa. Dan itulah demokrasi. Ya. Dan PDIP itu partai demokrasi. Jadi pilihan-pilihan itu dalam politik, dalam kehidupan pun boleh. Oke, itu meskipun bagian ada aturan, dari haknya. meskipun pada tanggal 28 Januari Sekjen Anda Pak Hasto itu bilang sebetulnya dalam aturan partai satu keluarga inti itu harus memilih Begini, partai yang sama. Dia punya kakak sendiri. Dia adalah punya keluarga sendiri. Dia bukan lagi bagian dari yang di bawah pengampunan. Ya, istilah hukum itu di bawah pengampunan orang tuanya. Dia sudah sangat cakap bertindak hukum. Oke. Dan dia bisa Jadi yang penting beda kakak. Dia bisa melakukan pilihan apa? Kakaknya mau iparnya, itu pilihan politik mereka sebagai orang dewasa. Kalau dia punya pilihan politik di luar PDI, kita apresiasi aja. Selamat, Oke. Mas Kaisang. Oke, tapi coba Ya. kita lihat ya, yang 28 Januari dimunculkan saja langsung ketika Pak Hasto mengatakan, ini ketika waktu itu juga sudah ada desas-desus Kaisang mau diusung PSI menjadi wali kota Depok dan akhirnya Mas Hasto memunculkan pernyataan ini. Pada saat itu tidak ada kecuali sudah beda kakak. Begini, satu keluarga itu terdiri dari apa? Dari bapak, istri, anak. Ini dalam hukum, anak yang belum dewasa atau istri Oke. itu dianggap tidak cakap bertindak hukum. Ini kita jadi bahas definisi Ya, satu keluarga. harus ada nih, Bang. pengampunan. Ya, harus di bawah pengampunan Oke, jadi ada orang yang pengecualian cakap ya? berhukum. Bukan pengecualian, karena dia sudah dewasa. Baik.
ya sudah beristri, punya keluarga sendiri, dia punya kebebasan Oke. memilih. Intinya tidak ada dampak buat PDIP Kaisang mau memilih siapa partai apapun? Saya pikir nggak ada. Nggak ada, kedepannya oke. ya. Baik. Mas Adi, di panggung depan PDIP tampak santai, baik-baik saja dengan Kaisang yang bergabung ke PSI. Tapi di panggung belakang, apakah itu atmosfer yang terasa dengan Kaisang bergabung ke PSI tidak mengusik PDIP? Ya, saya kira ini cukup kompleks ya, bahwa harus diakui secara alamiah pastinya PDIP nggak nyaman dan terganggu. Ini bukan lagi soal ADART, bukan lagi soal aturan partai, karena memang Kaisang ini adalah replika politik dari Jokowi. Jadi sehebat apapun PSI ingin memisahkan Kaisang dari Jokowi itu tidak bisa. Jadi bahwa Kaisang berkoordinasi, minta pendapat, minta restu, iya. Tapi kan publik pasti tahu, Kaisang yang tidak memiliki latar belakang politik apapun, ditaruh di partai politik yang sama sekali belum pernah lolos ke parlemen, ini bukan perkara yang gampang, Mbak Sylvia. Yang kedua, kenapa saya sebutkan bahwa PDIP ini nggak nyaman dan happy, kita tahu PSI belakangan merupakan partai politik yang cukup aktif mengkritik PDIP dan Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian disebut oleh publik, rasa-rasanya Mas Kaisang ini kok tidak menjaga perasaan teman-teman PDIP menuju 2024-nya. Kalaupun toh mau berpartai, kenapa sih nggak masuk Gerindra gitu ya, ataupun masuk Golkar, ataupun yang lainnya? Udah Karena ada tokohnya soalnya di sana. bukan Kalau di begitu, sini Pak. belum ada tokohnya nih. Kalau itu oke, nggak ada soal. Tapi minimal Gerindra ataupun partai yang lain tidak terlalu agresif menyerang Ganjar Pranowo dan PDIP. Tapi PSI hampir tiap hari gitu ya mengkritik, bahkan mendowngrade soal bagaimana portofolio politik PDIP menyongsong 2024. Jadi artinya itu bisa saya tanggapi ya begini. Itu Mungkin PSI yang dimaksud itu faktual loh. PSI belum Itu dapat Ganjar tuh faktual. dukungannya. Itu faktual. Udah. itu benar. Itu Sampai faktual saat dan ini nggak kita bisa belum dibantah. menganulir. PSI masih dukung Belum Ganjar, pernah kan? menganulir, dan kalau tadi pengamat banyak yang mengatakan bahwa PSI tiap hari menyerang. Saya harus garis bawahi ya, saya adalah salah satu orang yang duduk sebagai pemret sosmed redaksionalnya. Bukannya udah dicabut? Pemret redaksionalnya DPP PSI. Belum pernah dicabut. Dan PSI secara kepartaian, Ini orang- kami tidak pernah mengkritik PDIP. Kalau ada yang mengkritik itu adalah suara kader. Oke. Dan karena kami partai egaliter, kami tidak mungkin membungkam Jadi kalau kader. seperti Pak Udah Adi Armando dicabut itu atas nama itu pribadi. suara kader. Oke. Suara kader. Tapi artinya gini, pertanyaan Bang saya Kapitra, begini. Bang Kapitra udah dicabut ah. Ganjar udah Coba dicabut, nanti Pak. cari sama Sylvia deh. Ya, Cari dong. Kayak Adi Armando Iya, itu iya, kan nganulir. kayak Adi Kita Armando ini tidak kan kayak melampaui PSI aja, melampaui partai-partai. Tapi Apa kan hari bikin pertanyaan konten dia? pentingnya, langkah Kaisang masuk ke Coba masuk ke cari ya, PSI, Grace tuh. artinya buat PDIP itu apa? Merupakan sebuah Ya kalau mau jujur ini semacam pembangkangan politik sih ya. Kenapa disebut sebagai Yang membangkang pembangkangan? itu siapa? Orang belum Kan dulu sebelum kita tahu bahwa Mas Kaisang si Mawar ini mau jadi ketum PSI, kan sudah ada imbauan dari elit-elit PDIP, ayo dong bergabung dengan kita. Satu keluarga di PDIP itu nggak pernah ada yang kemudian iman politiknya berbeda. Itu rayuan yang nggak gampang. Sekelas PDIP, partai pemenang pemilu berulang kali, meminta keluarga besar presiden menjadi bagian dari PDIP. Mbak Itu Puan nggak langsung gampang. bahkan yang mengatakan. Bahkan kita dengar misalnya Ridwan Kamil itu dicoret gara-gara membocorkan bahwa Ridwan Kamil ditawari sebagai cawapresnya Ganjar, dan PDIP nggak mau disebut sebagai orang yang terlampau butuh ke orang gitu loh Pak. Tapi tiba-tiba kita dengar bahwa Kaisang masuk PSI di tengah rayuan PDIP Baik. menjadi bagian di dalamnya, tentu bagi saya secara amaliah pasti akan marah. Oke. Tapi saya belum tahu nih yang terkonfirmasi. Belakangan ini kita melihat seakan-akan PDIP nggak seperti biasanya. Ya, sangat sabar, cukup kalem gitu. Begitupun begitu banyak orkestrasi politik yang sangat merugikan PDIP. Kalau saya membaca nih tanduk-tanduk Bang Kapitra gitu ya, itu sudah keluar sebenarnya melihat Tapi fenomena ditahan-tahan. politik yang semacam ini. Coba bisa dibayangkan. Semua instrumen politik yang dekat dengan Jokowi itu dikaitkan dengan Pak Prabowo misalnya dan dianggap tidak harmonis dengan PDIP. Kenapa sekarang sudah mulai belajar Para sabar relawan, atau bagaimana, PSI, Bang dan Kapitra? seterusnya. Adi kan baru ambil wudhu dia. Aha. Jadi belum masuk ke dalam saf. Jadi dia melihat dari luar. Oke. Ya kan? Tidak ada perubahan sikap dari PDIP. PDIP tetap seperti biasa aja, ya kan? Dan makanya PDI tidak mempersalahkan Kaisang jadi ketua umum PSI. Karena PDIP sudah mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari partai-partai yang lain. Oke. Jil, saya mau Ya. klarifikasi dulu nih. Batal dukung Ganjar kan mau menyerap aspirasi yang lain. Terus kemudian dibantah bahwa belum dicabut tuh gimana sih? Sejauh Ini masih penasaran kita tidak soal apakah Nggak, PSI ada mendukung penasaran. Ganjar atau Tidak tidak. Di dibantah. Agustus Kita tuh melihat, batal kita dukung. akan melihat, Clear. kita akan melihat lagi bagaimana Sekarang udah aspirasi dicabut akar belum rumput. dukungan itu?
Secara resmi tidak ada bahasa mencabut atau menganulir. Tapi kita akan melihat bagaimana aspirasi akar rumput. Artinya Berarti mengevaluasi. dukungan terhadap Ganjar Batal masih. dukungan kan? Tidak ada bahasa itu, tidak ada Jadi bahasa bahasanya Akan apa Mbak Ceril? merevisi Mengevaluasi. Yang jelas bocoran ya ini dari bukan bocoran sih, kita juga mengundang wartawan ya. Yang jelas kemarin ketika Kaisang ditanya bagaimana Bro Kaisang akan membawa arah dukungan PSI. Oke. Jawabannya simpel. Saya baru masuk. Saya akan belajar dulu. Bukan gini, mempelajari gini. semuanya. Enggak, PSI sudah cabut dukungan 22 Ganjar sebagai Agustus capresnya sudah nggak? nih beritanya. Kenapa penting buat PDIP PSI sudah cabut atau saya, tidak? Saya membantu Andre supaya dia Pentingnya apa buat PDIP? supaya analisanya nggak salah nih. Karena Ya kan? saya ingat pernah Grace bilang akan dia mencabut dukungan dan mendengarkan aspirasi lagi. Terus kemudian dia sendiri yang bantah. Enggak. Saya enggak nyabut dukungan Ganjar gitu. Jadi maunya gimana sih? Oke. Oh, ini- Jadi itu- maunya itu- gimana? Itu tipe PSI biar aja. Mungkin di sini Bang Daniel bisa membantu. Oh, iya. Oke, kita ke Bang Oke, Daniel coba dulu ya. dari- Kita ke Bang dari- Daniel. Oke. dari tanggapan itu, Menjadikan itu sebenarnya gimana tuh Kaisang PSI itu? sebagai ketum PSI itu disebut-sebut juga sebagai langkah Jokowi menyiapkan soft landing sebelum mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Benarkah begitu? Nanti Bang Daniel boleh dijawab. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.